Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, di sini kita akan membahas pelajaran pendidikan Al-Quran dan Hadis. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, selamat pagi semuanya. Nah, di sini saya Ibu Fatimah akan bersamai kalian untuk belajar pendidikan Al-Quran dan Hadis. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Saya Siti Fatimah, tempat tinggal di perumahan AMPP 13 Mudal Sariarjo, dekat dari SMK kita. Nah, ini ada 2 akun yang perlu kalian perhatikan atau kalau perlu dicatat untuk mengirimkan tugas, khususnya WA ya. Sebelumnya Bu Fatimah mengajar di SMA Negeri 4 Yogyakarta dan sekarang membersamai kalian di SMK Muhammadiyah Melati. Nah, langsung ini topik obrolan kita, insya Allah yang bermanfaat dan berpahala untuk 1 tahun ajaran ke depan. Yang pertama adalah punya akhlak. Punya akhlak, orang yang punya akhlak, bukan orang yang gak punya akhlak ya. Nah, bisa mengontrol diri, bisa berprasangka baik, dan saling bersaudara. Yang kedua adalah menjadi orang yang saleh, bukan orang yang salah. Nah, bagaimana menjadi orang yang saleh? Yaitu dengan menjalankan peran manusia sebagai utusan Allah dengan taat dan amanah. Yang ketiga adalah menjaga diri, jangan mengumbar semau hati, ya, agar terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keempat, kita sebagai orang muslim harusnya saling mengajak dalam kebaikan untuk menjalankan dan meneladani perintah Nabi Muhammad SAW. Nah, topik pembahasan yang pertama adalah punya akhlak. Ya, kelihatan, yaitu bisa mengontrol diri, berprasangka baik, dan saling bersaudara. Nah, yang pertama, kontrol diri yang disebut dengan mujahadah an-nafs, yang artinya kita sebagai muslim harus bisa menahan diri dari perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal itu dicontohkan di dalam surah Al-Anfal ayat 72. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin. Mereka itu satu sama lain lindung melindungi dan terhadap orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi, jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Anfal ayat 72. Nah,
Ini isi kandungan dari Al-Anfal ayat 72. Yang pertama, Muhajirin adalah kaum yang keluar meninggalkan kampung halaman dan harta benda mereka di Makkah untuk menolong agama Allah. Kaum Muhajirin ini orang Makkah ya, yang keluar untuk mengikuti Rasulullah. Yang kedua, kaum Ansor yang menempati penduduk kota Madinah dan sukarela memberikan tempat tinggal dan pertolongan untuk kaum Muhajirin. Dan yang ketiga adalah Muslim Mekah yang tidak atau belum berhijrah, dia tidak mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang. Nah, ketika mereka membutuhkan pertolongan, kita tidak wajib untuk menolong. Namun ketika terkait dengan agama, maka kita wajib untuk menolong. Nah, di sini disertai dengan hadis tentang kontrol diri. An Abi Ya'la Shaddad ibni Ausyan radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wa ala wa ajizu man atba'a nafsuh hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang sempurna akalnya ialah orang yang mampu mengoreksi dirinya dan bersedia beramal sebagai bekal setelah mati. Dan orang yang rendah adalah yang selalu menurutkan hawa nafsunya. Di samping itu, ia mengharapkan berbagai angan-angan kepada Allah. Jadi, di sini yang dimaksud adalah ketika kita sempurna akalnya, yaitu kita mau menggunakan umur kita yaitu dengan mengoreksi diri, memperbaiki diri. Bukan menjadi orang yang rendah, semaunya hati, melakukan semuanya dengan keinginan hati kita sampai melanggar ketentuan Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, di sini 3 perkara yang membinasakan yaitu kebakilan dan kerakusan yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti, orang yang membanggakan diri sendiri. Dan 3 perkara yang menyelamatkan adalah takut pada Allah di waktu sendirian dan dilihat orang banyak. Yang kedua, sederhana di waktu kekurangan dan kecukupan. Dan yang ketiga, berkata atau berbuat adil di waktu marah dan ridho. Kita harus bisa mengontrol diri ya. Jangan sampai apa yang membinasakan itu sampai kita lakukan, nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Namun ingat 3 perkara yang menyelamatkan itu yang harus kita pahami dan kita lakukan. Nah, coffee break ya. Ini tugasnya. Yang pertama, silahkan kalian cantumkan nama dan juga kelas kalian di channel YouTube, laman komentar YouTube ini ya. Misalnya Maulana underscore 10 TSM. Dan yang kedua tugasnya adalah tidak usah susah-susah, kirimkan rekaman video mengaji Quran Surah Al-Anfal ayat 72 dan disitu dibubuhkan 3 isi kandungan ayat surat Al-Anfal ayat 72 dan kesimpulannya ya, kesimpulan dari materi yang Bu Fatimah sampaikan. Nah, nanti dikirim ke Ibu Fatimah nomor WA-nya ini dan silahkan kalian kerjakan maksimal hari ini pukul 10 malam. Ya, terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.